المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak dan Ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersua saya bergabung di forum ini, forum Ziswa, kajian Ziswa Amhara. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan semoga kita semua termasuk pengikut beliau yang mendapatkan cinta beliau, mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudara sekalian juga. Jadi ini memang sengaja saya pilihkan satu judul yang barangkali terkesan ekstrim ya, di mana mencintai dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada perspektif Islam, perspektif sekularisme. Ini karena kita melihat ada fenomena di tengah masyarakat kita, di tengah kaum muslimin hari ini bahwa kalau ditanya apakah kalian mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya pikir mayoritas atau kalau mau husnuzon semua mengaku cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ya kita saksikan ya kegiatan sholawat akhir-akhir ini banyak sekali ya, seperti konser didatangi oleh ribuan pengunjung dengan penuh antusias sholawatan. Nah, tapi di sisi lain nampaknya kecintaan yang kemudian tentu saja diikuti orang, kalau cinta itu kan ingin meniru, ingin meneladani seperti itu. Nah, keteladanan atau peneladanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan kita meneladani beliau itu tampaknya masih terkesan parsial, selektif kita itu. Ya, selektif dalam mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, tidak dipertanyakan lagi. Kalau ditanya apa yang paling menarik atau paling ingin diteladani dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu orang sepakat tentang akhlak beliau yang begitu mulia. Orang juga sepakat tentang kita harus meniru beliau dalam hal ibadah. Salat kita meniru beliau, puasa kita meniru beliau, haji kita meniru beliau. Seperti itu. Nah, akan tetapi kita akan lihat ada sejumlah hal yang tampaknya kaum muslimin masih berat tuh dalam mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait sejumlah hal. Nah, dan hal ini adalah perkara yang sangat penting dalam agama Islam, yakni tentang perjuangan beliau dalam menegakkan agama Islam. Jadi, saya ingin kembali merefresh ingatan kita tentang tugas yang diemban oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang manusia, ya, seorang manusia, bukan malaikat, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengemban risalah, yang risalah itu harus disampaikan dan dijelaskan kepada umat manusia. Dan beliau bahkan juga harus mencontohkan bagaimana mengaplikasikan risalah, ajaran yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyeru beliau, ya ayyuhan nabiyyu balligh ma unzila ilaika mir rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Nabi, sampaikanlah apa yang telah turun kepadamu dari Tuhanmu. Jika engkau tidak menyampaikan, itu berarti engkau tidak mengemban risalahnya, tidak mengemban amanahnya. Dan ini merupakan satu hal yang berat. Kenapa? Karena yang
risalah yang diemban oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara garis besar bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah akidah yang berbasis kepada tauhid, yakni pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dalam arti luas, yakni pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal tunduk patuh secara mutlak kepadanya. Yang kedua adalah mengemban risalah berupa syariat. Syariat tidak lain adalah aturan-aturan kehidupan. Nah, ini dua-duanya perkara berat. Kenapa? Karena beliau itu diutus di tengah-tengah manusia yang sudah punya agama. Dan agama yang dipeluk oleh manusia di mana beliau harus mendakwahi mereka itu bertentangan, kontras 180 derajat dengan akidah yang harus beliau sampaikan. Kebiasaan mereka, tradisi mereka, aturan-aturan yang mereka taati, itu juga kontras dengan syariat yang harus beliau dakwahkan, harus beliau terapkan. Maka ini perkara yang sangat berat. Tidak heran Warokoh bin Naufal ketika diberitahu oleh Khadijah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan sosok yang kemudian teridentifikasi sebagai malaikat. Kemudian Warokoh bin Naufal memperingatkan bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menghadapi tantangan yang berat dari kaumnya. Bahkan Warokoh mengatakan dia akan diusir oleh kaumnya. Kenapa? Karena beliau akan mendakwahkan keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan kebanyakan orang. Beliau akan mendakwahkan syariat, aturan-aturan yang tidak disukai oleh kebanyakan orang karena bertentangan dengan tradisi yang sudah berabad-abad mendarah daging dalam kehidupan masyarakat, khususnya Quraisy. Nah, tidak heran jika ketika beliau berdakwah di kota Makkah, sejak tahun-tahun pertama, sejak awal sudah mendapatkan tantangan yang luar biasa. Ya. Kurang lebih selama 12 tahun atau 13 tahun beliau dakwah di kota Makkah. Apa yang beliau dapat? Yang beliau dapat adalah ya ada beberapa yang beriman, beberapa puluh orang yang beriman, tapi mayoritas penduduk Mekah tidak mau beriman. Mereka Rasulullah SAW mendapatkan penentangan, mendapatkan cacian, mendapatkan bantahan, bahkan sampai yang lebih keras, Rasulullah SAW juga mendapatkan penganiayaan, pemboikotan, dan ancaman pembunuhan yang dihadapi oleh sahabat-sahabat beliau yang menerima Islam yang tidak banyak itu lebih berat ya, karena ada di antara sahabat beliau yang disiksa dengan sangat keji seperti yang dialami oleh Bilal bin Rabah misalnya, atau Khabab bin Arts, atau bahkan pembunuhan seperti keluarga Yasir dan istri beliau Sumayyah radhiyallahu anhuma, dan Ammar bin Yasir sendiri yang mendapatkan tekanan yang begitu hebat. Itu semua menunjukkan bahwa apa yang didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang sangat berat, sesuatu yang akan mendapatkan tantangan, mendapatkan perlawanan dari orang-orang yang beliau dakwahi. Begitu. Dan hebatnya lagi, beliau ini tidak diutus untuk kalangan masyarakat Makkah saja. Tidak diutus untuk masyarakat Makkah saja. Beliau ini, firman Allah, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Tidaklah aku utus engkau kecuali untuk seluruh umat manusia sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Seluruh umat manusia berarti semua orang yang hidup di muka bumi ini, bukan hanya orang-orang Quraisy yang ada di kota Makkah, bukan hanya orang-orang Arab yang hidup di Jazirah Arab. Tapi berarti beliau juga harus menyampaikan itu kepada orang-orang Cina, kepada orang-orang Jawa, kepada orang-orang Afrika, kepada orang-orang Eropa.
Nah, itu tugas yang sangat berat. Mengingat kala itu beliau hidup di Jazirah Arab, alat transportasi pun hanya unta, kuda, jalan kaki gitu, belum ada alat komunikasi yang canggih seperti telepon misalnya. Tentu sulit dibayangkan bagaimana beliau mengemban misi sebagai seorang rasul yang harus menyampaikan risalah itu kepada seluruh umat manusia. Dan yang lebih berat lagi, beliau bukan hanya diutus untuk seluruh umat manusia di era beliau, ketika beliau hidup, tapi beliau juga menjadi rasul untuk akhir zaman. Artinya, rasul yang harus menyampaikan risalah. Saat itu, ketika beliau masih hidup, sampai umat manusia yang paling akhir. Karena Allah berfirman bahwa Rasul itu bukan sekedar maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum. Beliau bukan sekedar seorang laki-laki yang menjadi bapak di antara kalian ya. Tapi walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jadi risalah beliau harus disampaikan kepada manusia yang hidup sampai akhir zaman. Nah, ini perkara yang sangat berat, misi yang sangat berat. Nah, namun yang hebat adalah singkat cerita, beliau ini berhasil menjalankan misi dalam tempo 22 tahun. Kenapa demikian? Pertama, beliau berhasil melakukan islamisasi di seluruh jazirah Arab. Jadi, ketika beliau wafat, seluruh jazirah Arab itu telah mengalami proses islamisasi. Kota-kotanya. Ya. Itu merupakan perubahan yang sangat mendasar dan menyeluruh. Mengingat akidah mereka berubah, kebiasaan mereka berubah yang tadinya memeluk kesyirikan, menyembah berhala, kemudian mempraktekkan riba, mempraktekkan perzinahan, fanatisme suku yang sangat kuat, sehingga mereka satu sama lain sering sekali bermusuhan, saling berperang. Beliau kemudian hadir mengubah akidah mereka, mengubah kebiasaan mereka, tidak lagi makan riba, tidak lagi minum khamr, tidak lagi berzina. Secara umum tentu saja ada orang-orang yang melanggar, tapi secara umum peradaban Arab ketika beliau berhasil melaksanakan dakwah ini, peradaban Arab secara umum bisa dikatakan sebagai peradaban yang Islami. Dan jadi beliau melakukan islamisasi, itu merupakan perubahan yang mendasar dan menyeluruh. Kemudian beliau juga melakukan itu dengan relatif cepat. Kalau kita hitung dari sejak beliau mendapatkan risalah sampai wafat, ya kurang lebih beliau jalani selama 22 tahun. Dan hebatnya adalah perubahan yang mendasar dan menyeluruh itu terjadi dalam wilayah yang sangat luas, seluruh jazirah Arab. Kemudian menghasilkan perubahan yang sifatnya permanen. Maksudnya, setelah beliau wafat, orang Arab atau orang-orang yang telah mengalami islamisasi itu tidak kemudian kembali ke era jahiliyah. Jadi mereka berhasil mempertahankan kondisi keislaman secara personal individual maupun secara peradaban. Begitu. Hebatnya lagi, setelah beliau wafat, pertumbuhan Islam itu tidak terhenti. Tapi pengaruh Islam itu menular, meluas keluar jazirah Arab. Ke wilayah Syam, wilayah Mesir, Afrika Utara sampai Maroko, kemudian ke arah timur sampai Irak, Persia, Asia Tengah, sampai menyentuh perbatasan India dan Cina. Makanya Michael Hart yang
menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia itu, mengatakan bahwa kurang dari 1 abad setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, pengaruh Islam itu sudah membentang mulai dari perbatasan India di sebelah timur sampai ke pantai-pantai Samudra Atlantik di Afrika di sebelah barat. Jadi bentangannya sangat luas sekali. Sebelum 100 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu luar biasa. Nah, saya ingin menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengemban risalah yang begitu berat, harus menyampaikan akidah baru dalam tanda kutip, harus menyampaikan syariat baru, berarti harus mengubah tradisi, kebiasaan, tatanan masyarakat, harus menyampaikan kepada seluruh umat manusia di dunia, dan harus mempertahankan risalah itu sampai hari akhir. Itu ternyata sukses. Buktinya Islam menyebar luas sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan Islam masih bertahan sampai hari ini. Begitu. Pertanyaan kita adalah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa melakukan misi sesukses itu? Itu pertanyaannya. Dakwah macam apa yang beliau lakukan sehingga berhasil melakukan perubahan yang begitu mendasar, menyeluruh dalam segenap aspek kehidupan, memberikan pengaruh yang permanen sampai hari ini, dan memberikan pengaruh yang meluas, tidak hanya di Makkah, tidak hanya di Jazirah Arab, tapi begitu luas pengaruh dakwah beliau sampai hari ini. Nah, kira-kira apakah kesuksesan yang begitu besar itu bisa dicapai dengan, katakanlah ini ya, beliau sekedar melaksanakan atau menyelenggarakan pengajian sepekan sekali atau pengajian sebulan sekali seperti Zizwah. Apakah itu mungkin bisa menghasilkan perubahan yang begitu dahsyat seperti itu? Kira-kira kalau beliau hanya menggunakan jurus pengajian, apakah orang-orang Quraisy mau datang? Apakah orang-orang Yaman di pantai selatan Arab itu mau datang ke kota Makkah untuk mendengar pengajian beliau selama sepekan sekali? Apakah orang-orang Bahrain, orang-orang Qatar yang jauh itu juga mau datang untuk mendengar kajian sepekan sekali, kemudian itu menjadi faktor yang mengubah seluruh Jazirah Arab? Saya pikir kok bukan. Ya. Jangankan mengikuti kajian, orang-orang Quraisy itu diseru oleh Rasulullah SAW tidak mau. Gitu. Setelah mereka tahu bahwa Rasulullah SAW mendakwahkan agama yang baru. Oh, atau barangkali bukan pengajian, Rasulullah SAW mendatangi dari rumah ke rumah di seluruh Jazirah Arab. Itu juga sepertinya nggak mungkin. Karena Jazirah Arab begitu luas. Dari Makkah ke Madinah aja bisa 1 minggu gitu. Apalagi sampai ke Yaman. Dan berapa rumah yang bisa beliau datangi untuk menyampaikan Islam. Kalaupun beliau bisa mendatangi selama 22 tahun itu 1.000 rumah katakanlah, berapa yang mau menerima Islam dari 1.000 rumah yang didatangi itu? Nampaknya kok bukan itu cara yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mengingat alat transportasi juga hanya unta, hanya kuda. Alat komunikasi hanya lisan dan juga surat. Ya, seperti itu. Sedangkan di kampung halaman beliau sendiri di kota Makkah, mayoritas penduduk masih menolak beliau. Tidak mau menerima. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, oh bukan, beliau muncul anggapannya. Bukan karena menyelenggarakan pengajian sepekan sekali atau sehari sekali atau sebulan sekali, bukan pula dengan mendatangi rumah-rumah. Barangkali karena beliau memiliki akhlak yang begitu mempesona, yang membuat semua orang yang melihat beliau itu kemudian percaya dengan apa yang beliau sampaikan. Nah, ini tidak masuk akal dan
tidak sesuai dengan fakta. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memiliki akhlak yang sempurna. Memang demikian. Dan orang-orang Quraisy tahu itu secara persis. Sangat mengenal beliau. Karena mereka hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil. Dan sampai dewasa mereka tidak pernah mengetahui bahwa beliau itu melakukan perbuatan yang tercela. Mereka tidak pernah mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu melakukan kedustaan misalnya. Atau bahkan sekedar mendatangi pesta yang di situ ada biduan wanita. Beliau tidak pernah melakukan itu. Minum khamr nggak pernah. Hura-hura nggak pernah. Orang Quraisy sangat tahu karakter pribadi akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam kenyataannya orang-orang yang paling tahu akhlak ini, akhlak Rasulullah ini, adalah orang yang paling keras permusuhannya terhadap Islam. Orang-orang Quraisy. Hanya sebagian kecil yang mau bersimpati atau kemudian beriman kepada beliau. Nah, kalau faktornya adalah akhlak, tentu urusan orang Quraisy selesai sejak awal. Karena mereka paling tahu akhlak Rasulullah SAW. Ada satu kisah di mana ketika Rasulullah SAW awal-awal itu mendapatkan wahyu, beliau kemudian menyeru orang-orang Quraisy untuk berkumpul, ya, di dekat Bukit Sofa. Diundang oleh Rasulullah, tokoh-tokoh Quraisy, perwakilan setiap keluarga-keluarga yang ada di Makkah. Dan semuanya hadir. Bahkan kalau ada yang berhalangan, itu mereka mengirim utusan. Kenapa demikian? Karena menurut orang-orang Quraisy, kalau Muhammad SAW akan menyampaikan sesuatu, pasti sesuatu itu benar dan penting. Iya, orang-orang Quraisy tahu itu. Nah, mereka datang. Nah, setelah mereka berkumpul, Rasulullah menyuruh mereka, wahai Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan. Dia mengatakan untuk mengingatkan kedudukan Apakah sudah ada trouble, Tat? Sebentar. Oke. Allah kemudian menceritakan kepada berkata kepada mereka, ini untuk mengingatkan karakter beliau kepada orang-orang Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, wahai Bani Fulan, Bani Fulan, apa pendapat kalian jika aku katakan bahwa di balik Bukit Sofa ini ada satu pasukan berkuda yang akan menyerang kota Makkah? Ini kan perkara yang sangat gawat ya, perkara yang sangat gawat, sangat kritis. Ada pasukan berkuda yang akan menyerang kota Makkah. Kalau aku katakan seperti itu, apakah kalian percaya? Mereka mengatakan, kami percaya. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan orang-orang Quraisy yang begitu tinggi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian setelah itu beliau mengatakan, sesungguhnya aku menyampaikan ancaman azab yang sangat dekat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya beliau mengaku sebagai Rasul dan mengajak kepada orang-orang Quraisy untuk mengimani beliau. Nah, saat itulah kemudian Abu Lahab membantah. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu mengundang kami di sini hanya untuk mendengar perkataan semacam itu? Celakalah kau, wahai Muhammad. Kira-kira demikian. Mereka pun kemudian bubar. Tidak ada yang percaya. Nah, kalau faktornya adalah akhlak, tentu hal ini tidak akan terjadi. Tentu saja akhlak adalah hal penting dan perkara yang sangat sangat penting bagi seorang pribadi Muslim, harus mengamalkan akhlak yang terpuji.
Ini adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nampaknya ketika menghadapi, eee, orang-orang dengan keyakinan yang lain, orang-orang dengan akidah yang berbeda, nampaknya menampilkan akhlak yang baik saja ini bukan menjadi faktor keberhasilan dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu apa yang menjadi kunci keberhasilan beliau? Yang pertama adalah bahwa beliau tentu saja, eee, mendakwahkan Islam ini dengan dalil, dengan bukti, dengan argumentasi yang kuat. Disampaikan kepada orang-orang yang dekat agar ada orang yang percaya. Seperti itu. Dan sunatullah, memang sunatullah. Hanya akan ada segelintir orang yang percaya di awal-awal. Ya, Abu Bakar, Khadijah, Ali, Tolhah, dan lain-lain. Nah, beliau kemudian menempa orang-orang ini yang telah sadar, telah memiliki keyakinan, telah memiliki kepribadian yang kuat. Nah, kalau di sirah dikatakan beliau menempa para sahabat ini di sebuah rumah yang namanya, rumah milik Al-Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu an. Beliau mengumpulkan orang-orang yang berhasil didakwahi dan beriman di situ selama kurang lebih 3 tahun, dan selama 3 tahun itu, eee, setelah ditempa, beliau merasa puas dan, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk secara terbuka mendakwai masyarakat, ya, bersama sahabat-sahabat beliau. Ya, sebelum itu Rasulullah sudah berdakwah secara terbuka kepada orang-orang, tapi beliau tidak menampakkan bahwa beliau memiliki rombongan, memiliki modal kekuatan sosial berupa sahabat-sahabat yang mungkin jumlahnya sekitar, eee, 40 orang, sekitar 40 orang, ya. Menurut riwayat, sebagian riwayat di Sirah Nabawiyah, beliau setelah, 3 tahun itu dan mendapatkan sahabat-sahabat yang kuat secara akidah, secara kepribadian, beliau berpawai, ya, keluar dengan 2 rombongan kemudian bertemu di Ka'bah lalu melakukan thawaf. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya adalah beliau ini berdakwah secara terbuka di tengah-tengah masyarakat dengan maksud secara umum Islam ini mempengaruhi pikiran dan perasaan masyarakat. Sehingga masyarakat banyak itu memiliki kecenderungan dan dukungan kepada Islam, termasuk tokoh-tokohnya. Sayangnya ini tidak terjadi di kota Makkah. Sayangnya tidak terjadi di kota Makkah. Targetnya apa? Beliau tidak mentargetkan semua penduduk Makkah itu menjadi muslim, tidak. Itu hal yang menyalahi sunatullah. Ya. Kenapa? Karena tidak mungkin suatu masyarakat itu 100% menjadi baik dengan penuh kesadaran hanya dengan dakwah, hanya dengan argumentasi, itu nggak mungkin. Faktanya juga tidak demikian, karena orang-orang Quraisy masih banyak yang menentang. Walaupun bukti itu sudah terang-terangan, Rasulullah SAW mengucapkan Al-Quran yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang Quraisy, tapi orang seperti katakanlah misalnya, Walid bin Mughirah misalnya, sudah terpukau dengan Al-Quran, tapi karena gengsi, karena fanatik kepada ajaran nenek moyang, dia tidak mau beriman, bahkan memprovokasi orang-orang dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi SAW itu adalah sihir. Ya, agar apa? Agar orang takut kepada beliau. Jadi beliau tidak mentargetkan semua orang untuk muslim. Beliau mentargetkan Islam ini punya banyak dukungan yang kuat, sekalipun tidak 100%. Dan ada tokoh-tokoh yang memiliki peranan kunci di tengah masyarakat, mau memanfaatkan kedudukannya, memanfaatkan kekuatannya untuk mengabdikan semua itu kepada Islam.
Makanya dulu Rasulullah SAW pernah dipertemukan dengan tokoh-tokoh Quraisy oleh Abu Thalib. Abu Thalib bertanya, "Wahai keponakanku, ini adalah tokoh-tokoh kaummu. Mereka ingin tahu apa yang menjadi keinginanmu, ya, agar mereka bisa memenuhi memenuhi permintaanmu. Tapi engkau juga hendaknya mau memenuhi permintaan mereka agar terjadi saling pengertian dan perdamaian antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy." Lalu Rasulullah mengatakan begini, "Wahai paman, saya hanya meminta satu hal, satu kalimat saja dari mereka. Tapi andai kata mereka mau memberikan satu kalimat itu kepadaku, niscaya orang Arab maupun non-Arab akan tunduk kepada mereka." Quraisy ini adalah suku yang sangat kuat, sangat disegani di seluruh jazirah Arab. Suku yang kalau istilahnya Ibnu Khaldun itu memiliki asobiyah, ya, memiliki kekuatan politik sosial yang kuat di tengah-tengah bangsa Arab. Makanya Rasulullah SAW ingin agar orang-orang Quraisy ini memanfaatkan atau mendedikasikan kekuatan yang mereka miliki untuk Islam. Makanya ketika ditanya, "Oh, apa satu kalimat itu yang membuat kami bisa menguasai orang-orang Arab dan non-Arab?" Kalimat itu kata Rasulullah SAW adalah la ilaha illallah. Tidak ada ilah melainkan Allah. Kemudian mereka menolaknya. Artinya Rasulullah SAW ingin agar posisi politik strategis orang-orang Quraisy, kekuatan orang-orang Quraisy di tengah-tengah suku-suku Arab itu mereka manfaatkan untuk Islam, untuk la ilaha illallah. Dengan cara mereka beriman, kemudian berjuang untuk Islam. Nah, sayangnya mereka nggak mau. Mereka nggak mau. Mereka menolak bahkan memusuhi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, kaum yang mau menerima tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mau beriman kepada beliau, kepada risalah beliau, dan kemudian mau membela beliau, adalah orang-orang Aus dan Khazraj yang tinggal di kota Yathrib atau yang kita kenal dengan Madinah kemudian. Dari situlah kemudian Rasulullah SAW hijrah. Ini prosesnya panjang sebenarnya. Ya, bisa kita baca dalam kitab-kitab sirah bagaimana pertemuan beliau dengan orang tokoh-tokoh dari Yathrib ini. Tapi singkat cerita, setelah kurang sekitar 12 atau 13 tahun berdakwah di kota Makkah, beliau hijrah menjemput pertolongan, dukungan dari kekuatan orang-orang Yathrib. Jadi hijrah itu bukan lari. Hijrah itu adalah menjemput apa yang telah ditawarkan oleh orang-orang Yathrib. Ya, berupa pertolongan. Mereka memberikan kekuatan yang mereka miliki kepada Islam. Itulah yang dijemput oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian beliau hijrah, lalu beliau diangkat sebagai pemimpin orang-orang Yathrib. Seluruh orang Yathrib. Rasulullah pemimpinnya. Dan Yathrib kala itu dihuni oleh kebanyakan masih musyrik. Iya, ketika Rasulullah hijrah, kebanyakan orang Yathrib itu sebenarnya masih musyrik, masih menyembah berhala. Masih banyak orang Yahudi, yang terkenal ada Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Ya, ada juga orang-orang Nasrani secara di sana sini ada orang Nasrani juga. Dan kemudian orang Islam. Jadi ketika Rasulullah SAW pertama kali menginjakkan kaki di kota Madinah, kemudian beliau diangkat sebagai pemimpin. Lalu beliau mengatur masyarakat. Turun ayat-ayat yang berkaitan dengan pengaturan masyarakat, mengatasi tindak kriminal. Ya, misalnya. Kemudian turun ayat-ayat muamalah. Itu semua
menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin di tengah masyarakat Yathrib, baik itu muslim maupun non-muslim. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kemudian Madinah, Yathrib yang kemudian berubah nama menjadi Madinah, Madinatun Nabi atau Madinah Munawwarah itu, kemudian seolah menjadi sosok Islam ya di tengah-tengah suku-suku Arab. Jadi Islam sekarang tidak hanya terrepresentasi dalam diri Rasulullah saja, diri Abu Bakar, diri Umar, diri Ali, tapi Islam itu juga terrepresentasi pada peradaban di kota Madinah itu sendiri. Ya. Jadi seolah Islam itu menjelma menjadi suatu peradaban masyarakat dengan Rasulullah SAW sebagai pemimpinnya. Kala itu kemudian Islam memiliki kekuatan, memiliki wibawa. Nah, maka kemudian terjadilah perang Badar, terjadi perang Uhud, terjadi perang Khandaq. Lalu 6 tahun setelah hijrah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini sesungguhnya sudah menunjukkan bahwa kekuatan Islam itu seimbang dengan kekuatan Quraisy. Ya, karena Islam dan Quraisy sudah melakukan perjanjian, ya, seolah perjanjian G2G, ya, negara dengan negara begitu. Dan ternyata perjanjian Hudaybiyah ini memberi keuntungan besar kepada Islam. Karena Quraisy terikat oleh perjanjian dan tidak boleh mengganggu kaum muslimin, akhirnya Rasulullah SAW bisa berdakwah ke suku-suku yang lain. Begitu. Nah, 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, Quraisy itu melakukan pelanggaran. Quraisy melakukan pelanggaran dengan menyerang salah satu sekutu Rasulullah SAW. Nah, karena pelanggaran itulah kemudian Rasulullah SAW mengerahkan pasukan ke kota Makkah pada tahun ke-8 Hijri. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian ketika Rasulullah SAW mengirim pasukan ke kota Makkah, itulah orang-orang Quraisy melihat kekuatan Islam yang begitu besar. Akhirnya kemudian mereka tidak berani melawan. Tidak berani melawan, pasukan Islam masuk ke kota Makkah tanpa perlawanan. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah atau menyampaikan pidato di sekitar Ka'bah di Masjid Al-Haram dan memberikan pengampunan umum kepada orang-orang Makkah kecuali 6 orang. Nah, pengampunan umum inilah yang kemudian membuat orang-orang Quraisy mengakui bahwa selama ini mereka arogan. Selama ini mereka salah. Dan akhirnya kemudian mereka berbondong-bondong masuk Islam setelah ditaklukkan. Maka turunlah ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat ini menerangkan bahwa ketika datang pertolongan Allah dan penaklukan, pembukaan kota Makkah, dan kalian melihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah, ya, memasuki agama Allah secara berbondong-bondong dan seterusnya, menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy itu masuk Islam bukan semata-mata karena melihat akhlak Rasulullah SAW. Juga bukan karena semata-mata didakwai dengan hujah. Hujah sudah tidak mempan pada mereka. Ternyata mereka masuk Islam setelah ditaklukkan. Setelah kekuatan mereka terlucuti. Setelah kesombongan mereka runtuh. Baru kemudian mereka mau masuk Islam. Begitu. Nah, semenjak Makkah atau Quraisy ini bergabung pada Islam, nah ini kemudian satu persatu suku-suku di seluruh Jazirah Arab mengirim utusan ke Madinah dan menyatakan diri masuk Islam. Selama 2 tahun itu, seluruh Jazirah Arab kemudian masuk Islam. Kesimpulannya apa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Merupakan sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bahwa beliau berdakwah melakukan perubahan yang sangat besar itu dengan tahapan-tahapan yang jelas. Pertama, beliau mengkader orang-orang hebat ya, di antara orang-orang yang sudah berani beriman di tengah opini publik yang menyudutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwah, ditempa di Baitul Arqam, yang kemudian setelah mereka terkumpul tertempa sekitar 40 orang, kemudian mereka berdakwah di tengah-tengah masyarakat untuk membina masyarakat, membentuk kesadaran masyarakat, membentuk opini dukungan terhadap Islam. Meskipun itu tidak berhasil di kota Makkah, ternyata berhasil di kota Madinah. Selanjutnya setelah Islam itu berhasil memiliki dukungan opini yang kuat, memiliki dukungan tokoh-tokoh dengan kekuatan mereka yang hebat, Islam kemudian mendirikan kepemimpinan ya kepada seluruh masyarakat, baik muslim maupun non muslim. Lalu masyarakat itu diatur dengan Islam. Kemudian masyarakat itu kekuatannya didedikasikan untuk mendakwahkan Islam ke suku-suku yang lain, ke institusi-institusi politik yang lain. Begitulah kemudian Islam itu tersebar di seluruh Jazirah Arab. Lalu Rasulullah wafat. Kepemimpinan beliau diambil alih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka Abu Bakar dikatakan khalafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dikatakan menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau disebut sebagai khalifah, sang pengganti. Pengganti siapa? Khalifatu Rasulillah. Pengganti Rasulullah dalam hal kepemimpinan dan mengatur masyarakat. Kedudukannya disebut sebagai khilafah. Nah, itu. Ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian Abu Bakar mengganti posisi beliau. Fungsi kepemimpinan menjadikan negara yang berhasil dibangun oleh Rasulullah itu sebagai mesin dakwah. Abu Bakar setelah menyelesaikan problem internal, yakni orang-orang murtad, nabi-nabi palsu, beliau mengembangkan dakwah Islam ke wilayah Syam, ke wilayah Irak, ke wilayah Mesir, ke wilayah Afrika Utara yang lain, dan seterusnya. Itu diteruskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, diteruskan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, diteruskan oleh Ali radhiyallahu an, dan khalifah-khalifah selanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut Islam itu adalah meneladani segala hal yang beliau contohkan, bukan hanya dalam hal salat saja, tapi juga bagaimana melakukan perjuangan dalam mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam, yang ternyata melibatkan adanya kepemimpinan dan negara yang didedikasikan untuk Islam, yang menerapkan Islam dan menyebarluaskan Islam ke negara-negara yang lain. Seperti halnya dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, kemudian dilestarikan oleh para sahabat pada era Khulafaur Rasyidin. Sedangkan meneladani Rasulullah ala sekularisme, itu hanyalah melihat Rasulullah sebagai tokoh agama yang mengajari tentang tawadhu, yang tentu saja ini penting, yang mengajari tentang ikhlas, ini penting juga, tapi tidak semata-mata itu, yang mengajari tentang ibadah, tapi mereka tidak pernah menyentuh sektor muamalah, sektor politik, sektor hukum yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati, kalau kita ingin meniru Rasulullah SAW secara benar menurut Islam, berarti itu semua harus kita tiru. Ya. Karena itu adalah bagian dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan meniru beliau ala sekuler yang hanya mengambil ibadah yang beliau contohkan, hanya mengambil akhlak yang beliau contohkan, tapi tidak mengambil bagaimana beliau berjuang ya untuk mengubah masyarakat yang itu melibatkan perjuangan-perjuangan politik, ya, kemudian membentuk
masyarakat yang mengamalkan syariat Islam dalam ekonomi, dalam politik, dalam hukum, dalam tatanan sosial dan lain sebagainya. Barangkali itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih nih Ustadz atas pemaparan dari materinya. Luar biasa sekali nih ya, kita dapat banyak pemahaman gimana sih ternyata meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya gitu ya, sejatinya bahwa aktivitas beliau gitu ya, inspirasinya seperti apa, bagaimana dari dimulainya dakwah beliau gitu ya, Masya Allah, mengubah masyarakat jahiliyah itu ya, kemudian menjadi sebuah tatanan yang luar biasa gitu kan, memperjuangkan dimulai dari Mekah ke Madinah tadi ya, sampai itulah hijrah gitu ya, bukan hanya lari tapi memang benar-benar menjemput gitu ya, apa yang bisa menjadikan perjuangan itu dilanjutkan gitu, sehingga nggak stuck di angka gitu. Nah, masya Allah ternyata di era ini gitu, ternyata yang tadi Ustaz Vito bilang bahwa kapitalisme itu sangat luar biasa ya, agak gimana gitu ya untuk bisa apa namanya menjadikan kita tuh banyak kehilangan pemahaman terkait meneladani Rasulullah SAW sesungguhnya ya. Menghilangkan aktivitas-aktivitas perjuangan tadi ya, bagaimana tadi Rasulullah ternyata menginspirasi bukan hanya terkait dengan perkara akhlak, tapi memang perjuangan untuk menjadi seorang pemimpin gitu ya, bagaimana Rasulullah diturunkan itu kan memang benar-benar tugasnya sampai akhir zaman gitu ya, Islam ini gitu dibawa, sehingga memang harus betul-betul membentuk suatu miniatur terbaik ya, sehingga perjuangan itu terus berlanjut. Nah, memang ada beberapa aktivitas ya seperti politik tadi, bernegara gitu, tidak mungkin Rasulullah tidak melakukan itu gitu kalau misalkan apa namanya sampai saat ini gitu ya, kita nggak bisa merasakan Islam, pasti ada aktivitas-aktivitas seperti itu. Masya Allah nih meneladani luar biasa ya dari POV yang seperti ini, ternyata Masya Allah gitu, bahwa inilah sejatinya kita kayaknya tadi disampaikan ya sama Ustaz Tito, bahwa meneladani Rasulullah SAW sesungguhnya seperti itu gitu, sampai semuanya ya, perjuangannya beliau juga. Baik, ini insya Allah kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Baik Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian, boleh banget untuk menyiapkan pertanyaan, atau nanti bisa on mic ya, dinyalakan aja audionya nanti saat sesi tanya jawab. Nah, ini silakan disiapkan dulu. Nah, insya Allah kita sedikit nonton ya, sedikit refresh dulu, nanti sembari refresh ada pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya ingin disampaikan, monggo nanti di kolom chat ataupun langsung di apa namanya disampaikan langsung ya on mic gitu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak, Ibu, Kakak sekalian, saya Hanifal Mujahid, mahasiswa STE Hamfara angkatan 2022 asal Takengon, Provinsi Aceh. Selama saya kuliah di STE Hamfara kurang lebih 2 tahunan, saya bersama mahasiswa lainnya tinggal di pesantren asrama yang ada di belakang saya ini. Jika dilihat kondisinya, khususnya bagian rangka atap, ini harus segera diperbaiki demi keselamatan mahasiswa yang tinggal di asrama pesantren Hamfara. Alhamdulillah, perbaikan atap asrama pesantren Iwan Hamfara tahap 1 dan 2, serta atap asrama pesantren Ahwat Hamfara tahap 1 sudah selesai dikerjakan berkat bantuan donasi dan wakaf Bapak Ibu Kakak sekalian. Alhamdulillah, sudah mulai dibongkar kayu dan genteng dan akan dipasang rangka baja ringan dan genteng galvalum pasir seperti yang di sebelahnya. Nanti insya Allah hasil akhirnya seperti ini. Untuk itu saya menawarkan Bapak Ibu Kakak sekalian pahala investasi dengan berdonasi atau berwakaf untuk perbaikan atap asrama pesantren Hamfara. Anggaran yang dibutuhkan dalam RAB adalah 380.876.000 dan anggaran yang terkumpul saat ini adalah 8.100.000. Mohon dukungan dan doa Bapak Ibu Kakak sekalian. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan jaza. Salam pembumian ekonomi Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari data yang saya punya, salah satu fokus dari banyak anak muda hari ini adalah soal keinginannya menjadi entrepreneur. Sebetulnya ada problem lanjutan. Menjadi pengusaha, berbisnis itu bukan sebatas untung rugi, tapi juga sebagai neraka.
Dan itu penggalan kalimat yang terngiang di kepala yang menjadikan kita perlu untuk belajar tentang ekonomi Islam untuk keberlangsungan bisnis yang membawa keberkahan. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar ekonomi Islam secara mendalam, masih muda dan passionnya jadi pengusaha atau jadi ekonom mungkin ya, kampus STI Hemfara Yogyakarta bisa jadi opsi terbaik untuk teman-teman belajar. Dan kakak sekalian, monggo disiapkan pertanyaannya. Sudah ada yang ingin bertanya? Barangkali untuk bisa langsung menyampaikan ataupun di kolom chat. Oke, ini sambil menunggu nih. Saya punya sedikit pertanyaan, Ustaz. Bagaimana sih sebetulnya ya, era kapitalisme ini kan menjadikan kita betul-betul apa ya, seperti melihat sosok Rasulullah itu tadi seperti yang antum sampaikan ya. Ini terasa abu-abu gitu bagi banyak umat ya, gitu. Maksudnya banyak orang Islam. Sedangkan kayak yang selalu dilantunkan gitu ya, selalu apa namanya, diperlihatkan bahwa mencintai Rasulullah, meneladani Rasulullah tuh benar-benar perkara uh, amalan nafilah gitu ya. Nah ini menarik sekali gitu Ustaz. Kalau melihat posisi ternyata meneladani Rasulullah tuh dari perjuangan dan bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin gitu. Nah apa sih yang harus dilakukan saat ini ya bagi kita gitu untuk bisa menyampaikan gitu ya secara luas gitu kepada orang-orang agar benar-benar meneladani Rasulullah itu tidak terkait dengan hanya amalan nafilah saja gitu. Nah, tapi benar-benar bisa meresap sampai mereka itu ini loh perjuangan Rasulullah gitu. Berbentuk dengan perjuangan dan juga kepemimpinan. Ya, pertama tentu diawali pemahaman terkait dengan fungsi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hadir untuk menjelaskan din yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hadir untuk memperagakan, memberikan contoh teladan bagaimana din agama Allah itu diaplikasikan baik pada ranah personal beliau sebagai seorang individu, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang bagian dari masyarakat, juga dia juga memperagakan tentang bagaimana ketika muslim itu berfungsi sebagai pemimpin di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang bukan apa namanya, yang tidak masyarakat yang tidak homogen ya. Beliau tidak memimpin masyarakat yang homogen, beliau memimpin masyarakat yang heterogen. Ada orang Islam, ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ada orang musyrik, ada orang munafik. Munafik yang menampilkan diri sebagai muslim, di dalam kenyataannya dia memiliki kebencian dan berusaha melakukan makar-makar untuk mendongkal posisi Islam kala itu ketika sudah mapan di kota Yathrib atau Madinah. Nah, persoalannya hari ini gambaran beliau sebagai teladan satu-satunya ini juga kurang dipahami oleh masyarakat. Biasanya mereka memiliki dalam tanda kutip nabi-nabi yang lain gitu. Ya, mereka mencintai, meneladani nabi-nabi yang lain. Saya katakan demikian karena mereka memiliki kepribadian yang terpecah kadang. Ya, mereka merasa, ya saya muslim, tapi saya juga seorang nasionalis, misalnya gitu ya. Ketika saya beribadah, saya mencontoh Rasulullah SAW. Saya mengikuti fikih. Tapi untuk menjadi seorang bangsa Indonesia yang baik, contoh saya adalah misalnya Soekarno, misalnya gitu. Jadi dia kepribadiannya terpecah. Sehingga bagaimana merawat suatu negara yang baik, tidak mengambil contoh dari Rasulullah SAW. Dia mengambil dari tokoh-tokoh yang lain. Dalam tanda kutip, nabi-nabi yang lain. Dalam tanda kutip ya. Seperti itu yang dialami oleh kaum muslimin hari ini. Maka kita harus pahamkan kepada umat bahwa mengambil Islam dan mencontoh Rasulullah SAW itu harus totalitas terrepresentasi dalam diri kita secara utuh,
Seperti perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara utuh. Artinya apa? Jangan ada sisi dalam diri kita yang masih ada di luar Islam dan meneladani tokoh-tokoh lain yang itu bukan contoh-contoh yang diberikan oleh Islam. Artinya menjadi Islam itu yang kafah, masuk secara utuh dalam Islam, adalah menjalani seluruh aspek kehidupan kita di atas rel Islam. Tidak ada urusan kita yang berjalan menurut rel yang lain, mencontoh teladan yang lain. Satu-satunya teladan dalam berislam secara utuh adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya begini, Rasulullah itu diutus dalam kapasitas beliau itu sebagai manusia. Ya, sebenarnya kalau beliau itu malaikat itu lebih mudah loh ya. Ya enggak? Beliau diutus sebagai Rasul kepada umat manusia berupa malaikat dengan keajaiban-keajaiban yang dia miliki. Itu akan lebih mudah orang menerima Islam. Dengan bisa terbang misalnya, atau bisa menurunkan hujan, bisa berubah menjadi wujud yang menyeramkan atau dan sebagainya, akan lebih mudah. Tapi persoalannya, kalau manusia yang membutuhkan makan, membutuhkan minum, memiliki nafsu, ya, menghadapi berbagai rupa orang, ada yang baik, ada yang buruk. Itu kalau mau menjadi orang baik, teladannya siapa? Kita nggak bisa meneladani malaikat. Ya, makan saja dia enggak. Kita nggak akan tahu makan yang baik kayak apa. Ya, buang air juga enggak. Kita nggak akan tahu istinja yang benar kayak apa. Kalau Rasul itu malaikat ya. Dan yang paling penting adalah seandainya Islam itu nanti mengalami kemunduran seperti hari ini, malaikat begitu mudah membuat orang percaya dan mengikutinya. Tapi era sekarang ketika tidak ada lagi Rasul, tidak ada lagi malaikat yang melakukan keajaiban-keajaiban seperti itu, manusia bisa berbuat apa? Makanya Rasul yang manusia itu adalah teladan yang sempurna. Beliau menghadapi manusia dengan penentangannya, dengan perlawanannya, ada juga yang percaya. Itulah fitrah manusia. Dan itu dijalani oleh Rasulullah SAW selama 22 tahun. Seandainya nanti ada era di mana Islam itu mundur dan manusia kembali hidup dalam masa jahiliyah, orang-orang yang beriman itu akan mampu merujuk kepada perjalanan dakwah Rasulullah SAW untuk kembali menghidupkan lagi kehidupan Islam di atas reruntuhan kehidupan jahiliyah. Dan kalau mereka menghadapi kesulitan, kesengsaraan dalam perjuangan itu, ada contoh kisah Rasulullah yang juga mengalami penderitaan dalam dakwah itu. Nah, sehingga umat manusia di akhir zaman seperti kita ini memiliki semangat, memiliki teladan dalam melakukan perjuangan yang mungkin tidak mudah. Nah, wallahu alam, kira-kira demikian. Oke, Masya Allah, ini luar biasa. Barangkali nih, Sat, kalau misalkan tadi kita bahas bagaimana ternyata ada nabi-nabi selain gitu ya, Rasul gitu, yang Iya, menjadi dalam tanda kutip. idola. Tanda kutip ya. Sehingga ini bagaimana ya kalau menyikapi kemudian apakah sebagai kita yang terlahir WNI ini ya, kita, atau yang terlahir dari wilayah-wilayah lain gitu ya, ini menyikapi tokoh negara masing-masing ini kan kayaknya kental gitu terhadap nasionalisme gitu. Nah ini gimana sih untuk benar-benar menggeser gitu ya rasanya nasionalisme ini gitu ya. Kan sehingga kayak menjadikan sesuatu yang dua hal berbeda gitu dengan Islam nasionalisme gitu. Ini kan nggak bisa kayak dicampur adukan gitu. Ini gimana sih? Yang perlu kita pahami bahwa sebenarnya nasionalisme itu suatu perasaan ya.
lebih cenderung pada suatu perasaan. Dia tidak seperti halnya katakanlah ide kebebasan, demokrasi, kemudian apalagi komunisme yang padat ide. Nasionalisme lebih cenderung dibangun oleh perasaan. Perasaan tentang apa? Perasaan fanatisme kebangsaan. Jadi merasa diri sebagai suatu bangsa tertentu. Kemudian yang paling penting adalah keyakinan bahwa setiap nasionalis itu punya keyakinan bahwa bangsanya itu memiliki keunikan dan perbedaan dibanding bangsa lain. Nah, kadang ada unsur superioritas ya, merasa lebih. Nah, itu nanti kalau ekstrim nasionalisme ekstrim seperti yang ditampilkan oleh Nazi Jerman misalnya. Nah, perasaan ini sebenarnya ya bisa diruntuhkan ketika kita mengajak kaum muslimin untuk melakukan perenungan. Sejatinya apa sih yang benar-benar membuat manusia itu lebih mulia dan berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkali-kali Al-Qur'an dan juga Rasulullah SAW menekankan kemuliaan itu bukan dari warna kulit, bukan dari harta, bukan dari keturunan. Kemuliaan itu dari ketakwaan, keimanan, dan kualitas ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Takwa itu iman dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya surah Al-Hujurat ayat 13 yang sering menjadi dalil nasionalisme itu. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Untuk bukan saling membanggakan, tapi untuk saling mengenal. Bergaul dengan baik, ta'aruf. Allah melanjutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian, itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi perbedaan bangsa, suku, warna kulit itu nggak ada artinya. Ketakwaan itulah yang membuat orang itu istimewa. Berbeda dengan yang lain. Ya. Itu. Kemudian, dengan begitu orang tidak kemudian berbangga-bangga dengan sukunya. Ya. Tapi memiliki kebanggaan terhadap Islam. Makanya ada satu ungkapan yang diucapkan oleh kaum Hawariyun ya, pengikut Nabi Isa alaihi salam, ishhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ishhadu, saksikanlah bahwa kami muslim. Gitu, kebanggaan sebagai muslim. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Keyakinan itu perlu ditanamkan kepada kaum muslimin. Yang kedua, bahwa persaudaraan sejati itu adalah persaudaraan akidah. Gitu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan jangan saling berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah ketika dulu kalian itu bermusuhan, ya. Kemudian kalian menjadi bersaudara karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan akidah. Ini kasus Aus dan Khazraj di kota Yathrib yang selama 30 tahun itu bermusuhan, saling bunuh-membunuh. Tapi mereka bersaudara secara erat setelah mereka masuk Islam. Itu. Jadi persaudaraan hakiki bukan persaudaraan sesama warna kulit, sesama suku, sesama bangsa. Persaudaraan hakiki adalah sesama orang-orang yang iman dan takwa. Begitu. Kemudian loyalitas tertinggi. Yang ketiga ya, loyalitas tertinggi itu harus kita dedikasikan kepada Allah. Kan di antara kita banyak tuh yang setiap sholat mengatakan,
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku dan matiku itu hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, bukan untuk mengorbankan diri kepada yang lain, nabi-nabi yang lain, sesembahan-sesembahan yang lain, simbol-simbol yang lain, objek-objek loyalitas yang lain. Semuanya itu harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkara-perkara, setidaknya 3 hal ini yang perlu kita terangkan kepada umat. Ya, untuk merebut kembali identitas mereka. Yang karena identitas kebangsaan, fanatisme kebangsaan itu kan membuat kita membatasi diri dengan saudara-saudara kita di Palestina misalnya. Sehingga orang Mesir menutup perbatasan mereka dengan gerbang, dengan pagar yang sangat tinggi karena mereka merasa kami orang Mesir. Nanti kalau orang Palestina lari ke sini, kami dapat masalah. Kami berhak untuk menjaga keamanan negeri kami sendiri. Kami itu kan merasa orang Mesir tidak menjadi bagian dari orang-orang Palestina. Ya, tidak merasa satu tubuh. Begitu yang membuat kaum muslimin terpecah-pecah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Masya Allah nih, luar biasa nih sekali, Tat. Bagaimana ternyata kita tuh kalau disekat-sekat seperti itu jadi muncul apa ya, pembatasan gitu ya, akhirnya antara orang Islam, kemudian semu sekali gitu rasanya kalau berdasarkan tadi kebangsaannya dan juga kesukuannya misal. Berarti kita tuh benar-benar harus apa ya, mencontoh Rasulullah gitu ya, bagaimana tadi menggeser rasa nasionalisme ya, karena perasaan tadi itu dengan benar-benar persaudaraan Islam gitu ya, dengan akidah ya. Maka nggak ada lagi kayaknya cekcok gitu, apalagi kan di Indonesia sering banget tuh cekcok dengan Malaysia hanya perkara bola misalnya, hanya karena perkara ini itu gitu ya, kultur dan segala macam. Jadi kayaknya remeh banget ini ya kalau misalkan ternyata kita sesama muslim hanya cekcok gitu ya, akhirnya jadi dosa, terus kemudian berasa tidak bersaudara gitu pada sesama muslim hanya karena tadi gitu nasionalismenya. Oke, ini luar biasa sekali nih, Masya Allah. Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian, barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber kita, boleh banget untuk langsung disampaikan. Barangkali on mic ataupun boleh dengan melalui kolom chat, ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ini sebenarnya sepertinya sudah oke semua nih. Masya Allah. Nah, barangkali kalau belum ada pertanyaan, ini insya Allah kita boleh mendengar sesi closing statement dari beliau dan narasumber kita, Ustaz Tito. Barangkali boleh memberikan closing statement-nya, tafadhol, silakan. Ya. Jadi dalam banyak ayat di Al-Qur'an kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani, mentaati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang secara umum itu kita sebut sebagai sunnah beliau. Sunnah dalam pengertian umum, sunnah adalah segala sesuatu yang dikatakan, yang dijalani, yang disetujui oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Menjadi kewajiban kita kaum muslimin untuk tidak secara selektif, ya, tidak pilih-pilih maksud saya, tidak seperti prasmanan di pesta dalam mengadopsi atau mengambil apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam segenap aspek kehidupan yang beliau jalani. Nah, dan ingat bahwa sunnah, apa yang beliau contohkan, apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau setujui ini bagian integral dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya tidaklah apa yang beliau sampaikan itu keluar dari hawa nafsunya. Tidak lain perkataan beliau adalah wahyu yang beliau terima, wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam berislam yang harus utuh itu, kita harus secara menyeluruh menerima apa yang telah menjadi bagian dari as-sunnah, dan merupakan suatu pelanggaran jika kemudian kita pilih-pilih apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Maka Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah layak bagi laki-laki yang beriman, tidak layak bagi wanita yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan terkait dengan perkara yang mereka alami, akan ada pilihan lain atas urusan mereka. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan, ini solusinya begini, ini hukumnya wajib, ini hukumnya haram, ini hukumnya sunnah dan sebagainya. Orang yang aku beriman memilih, oh saya tidak suka, saya memilih keputusan yang lain. Saya memilih keputusan si fulan. Saya memilih keputusan si filosof ini. Saya memilih keputusan si profesor ini. Saya tidak ingin apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Ini adalah satu pelanggaran berat di dalam beragama, dalam berislam. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, patut kita renungkan juga firman Allah, afahumal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah mereka itu lebih memilih hukum keputusan jahiliyah? Siapa yang lebih baik keputusannya dari keputusan Allah, dari hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ada salahnya, ada kurangnya, mudah-mudahan diluruskan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Jazakallah khairan Ustaz atas hadirnya malam hari ini mengisi di Taklim Online Hamfara. Masya Allah, luar biasa. Kita tadi mendengar bagaimana ya pemahaman mengenai meneladani Rasulullah SAW dengan sejatinya gitu ya. Alhamdulillah kita tercerahkan sekali malam hari ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali nanti di episode-episode berikutnya Taklim Online Hamfara. Masya Allah, kita doakan selalu narasumber kita Ustadz Tito Priastomo, semoga sehat selalu, dakwahnya selalu insya Allah ya istiqomah dan terbaik ya. Masya Allah, semoga dimudahkan selalu rezekinya dan dimudahkan selalu aktivitas-aktivitas kebaikannya beserta keluarga. Amin Allahumma amin. Dan juga Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian, jamaah Taklim Online Hamfara, semoga sehat, diberikan rezeki yang lancar dan juga dimudahkan aktivitas kebaikannya. Insya Allah. Kita ketemu lagi di Taklim Online Hamfara berikutnya. Kita tutup pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Andre sebagai moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.